Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlia dengan NIM A11121042. Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, jurusan Bahasa dan Seni, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Magelang. Yang pertama adalah kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Kurikulum berbasis kompetensi atau KBK adalah suatu pendekatan dalam pengembangan kurikulum yang menekankan pada pembentukan kompetensi atau keterampilan tertentu yang diharapkan dimiliki oleh peserta didik setelah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan. KBK menitik beratkan pada pembelajaran yang terintegrasi, relevan, dan responsif terhadap kehidupan kebutuhan dunia nyata. Adapun kelebihannya, yang pertama, fokus pada kompetensi, mendorong pengembangan keterampilan berbahasa yang komprehensif dan beragam, memastikan bahwa siswa tidak hanya memahami tata bahasa, tetapi juga mampu mengaplikasikan dalam konteks kehidupan dunia nyata. Yang kedua, relevansi konten, menyajikan materi yang lebih relevan dengan kehidupan dan kebutuhan zaman, sehingga memastikan bahwa siswa dapat mengembangkan keterampilan sesuai dengan. Yang ketiga, pembelajaran terintegrasi, memfasilitasi pengajaran yang terintegrasi antara berbagai kompetensi seperti membaca, menulis, mendengarkan, dan berbicara, sehingga memungkinkan siswa untuk memahami keterkaitan antara keterampilan berbahasa secara holistik. Kekurangan, ada kekurangan. Yang pertama, keterbatasan sumber daya, kebutuhan akan pelatihan yang intensif bagi guru dan akses yang memadai terhadap sumber daya yang relevan dan mutakhir agar kurikulum KBK dapat diterapkan dengan maksimal. Yang kedua adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP adalah kurikulum yang memberi kebebasan kepada siswa pada setiap sekolah untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing. Kelebihannya adalah memberikan fleksibilitas kepada sekolah untuk menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan siswa dan lingkungan sekitarnya. Namun kelemahannya muncul karena kurangnya standarisasi antar sekolah yang dapat mengakibatkan ketidaksesuaian standar mutu pendidikan antar wilayah. Adapun kekurangan dalam buku teks yaitu dari buku teks bahasa Indonesia berbasis kurikulum KTSP mungkin termasuk kurangnya ketersediaan materi yang terbaru dan terkini, terutama mengingat perubahan kebutuhan dan perkembangan bahasa yang terjadi dari waktu ke waktu. Selain itu, kurangnya adaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi komunikasi juga bisa menjadi kekurangan, terutama dalam mendukung pembelajaran yang lebih interaktif dan mendalam. Adapun kelebihan dari buku teks itu mungkin termasuk penyajian materi yang lebih terfokus pada konteks lokal dan kehidupan sehari-hari siswa, yang dapat memudahkan pemahaman dan aplikasi dalam kehidupan nyata. Selain itu, ketersediaan dana ajar yang telah teruji sebelumnya dapat memudahkan guru dalam mengajar serta memberikan konsistensi dalam pendekatan pembelajaran. Contoh kelebihan dan kekurangan. Bagi contoh kelebihan buku teks KTSP dalam pembelajaran bahasa Indonesia dapat dilihat dari penggunaan contoh yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa sehingga memperkuat pemahaman konsep. Namun kekurangannya mungkin terletak pada kurangnya integrasi materi yang menjangkau perkembangan terbaru dalam bahasa, seperti istilah atau konsep-konsep baru yang mungkin belum tercapai. Yang ketiga yaitu kurikulum 2013. Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang diterapkan di Indonesia sejak 2013. Ini bertujuan untuk mengembangkan kompetensi peserta didik secara holistik dan menekankan pada pendekatan saintifik serta penguatan karakter dan kegiatan ekstrakurikuler. Kelebihan K13, yang pertama, pengembangan keterampilan holistik. K13 menekankan pada pengembangan keterampilan holistik seperti keterampilan berpikir, berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif yang membantu siswa dalam menghadapi tantangan di dunia modern. Yang kedua, pembelajaran berbasis proyek. Melalui K13, pembelajaran berbasis proyek dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah nyata dengan menerapkan pengetahuan yang diperoleh ke dalam konteks praktis. Yang ketiga, penguatan karakter dan etika. K13 memberikan perhatian khusus pada penguatan karakter dan pembentukan kepribadian yang baik melalui penerapan nilai-nilai dan
teks pembelajaran. Adapun kekurangan dalam buku teks K13 yaitu kurangnya kesiapan sumber daya. Penerapan K13 di beberapa daerah terkadang dihadapkan pada kurangnya sumber daya yang memadai, termasuk buku teks, infrastruktur dan pelatihan yang diperlukan untuk Yang kedua, kesulitan dalam evaluasi. Metode evaluasi dalam K13, terutama penilaian yang menekankan pada aspek kualitatif, dapat menjadi lebih subjektif dan sulit untuk diterapkan secara konsisten di seluruh tingkat pendidikan. Yang ketiga, tantangan pengembangan buku teks. Buku teks yang sesuai dengan K13 terkadang sulit dikembangkan secara merata di seluruh wilayah, menyebabkan perbedaan kualitas dan ketersediaan buku teks di berbagai daerah. Contoh kelebihan dan kekurangan. Contoh kelebihan dari buku teks bahasa Indonesia kurikulum 2019 adalah penekanan pada pengembangan keterampilan berbahasa yang komprehensif. Sementara contoh kekurangannya adalah kurangnya konsistensi dalam penyajian materi dan pendekatan yang berbeda-beda di antara buku teks yang ada. 4. Kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah konsep pendidikan yang memberikan kebebasan lebih kepada sekolah untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan, potensi, dan minat siswa. Dengan pendekatan ini, tujuan utamanya adalah memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan kemampuan kreatif, kritis, dan inovatif sesuai dengan kebutuhan zaman. Kurikulum merdeka bertujuan untuk meningkatkan kemandirian siswa dan menghasilkan lulusan yang siap menghadapi tuntutan. Kelebihan kurikulum merdeka. Kelebihan dari buku teks bahasa Indonesia dalam kurikulum merdeka adalah adanya fleksibilitas yang lebih besar dan penyusunan materi pembelajaran. Dengan pendekatan ini, guru dapat menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan dan minat siswa sehingga pembelajaran dapat lebih relevan dan menarik bagi siswa. Selain itu, kurikulum merdeka juga mendorong pengembangan keterampilan kreatif dan berpikir kritis, dapat membantu siswa mengembangkan kemampuan untuk menyelesaikan masalah secara mandiri. Adapun kekurangan dari buku teks bahasa Indonesia dalam kurikulum merdeka adalah kurangnya standar yang jelas. Dengan fleksibilitas yang tinggi, risiko terjadinya kesenjangan antara kurikulum antar sekolah dapat meningkat. Hal ini dapat mengakibatkan perbedaan kualitas pendidikan antar satu sekolah dengan yang lainnya. Selain itu, tanpa pedoman yang jelas, ada kemungkinan materi pembelajaran yang tidak terukur dengan baik sehingga mengurangi efektivitas proses pembelajaran. Contoh kelebihan dan kekurangan. Sebagai contoh kelebihan dari buku teks bahasa Indonesia dalam kurikulum merdeka adalah kemampuan guru untuk mengintegrasikan materi pembelajaran dengan kegiatan yang lebih relevan dan menarik lagi siswa seperti proyek penilaian, diskusi, atau kegiatan kreatif. Namun kekurangannya adalah kemungkinan adanya perbedaan besar antara isi pembelajaran di satu sekolah dengan sekolah lainnya, bergantung pada pendekatan dan kebijakan yang